Puji nama Tuhan. Shalom Jemaat GBI Soekarno Hatta Jambi dan GBI PSIC Palembang. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kabar kita semua luar biasa, amin. Mari kita akan mulai ibadah kita walau masih secara online, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa, kita mau menyerahkan seluruh ibadah kita bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Bapa, kami datang, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Walaupun kami masih beribadah secara online, tetapi satu hal yang kami percayai, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami akan mendapatkan kekuatan, sukacita, kemenangan yang daripada Engkau. Mari yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Siap memuji nama Tuhan, amin. Yang siap boleh lambaikan tanganmu, katakan wuuu. Haleluya. Sebab firman-Mu terangi jalan kami, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dalam kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sebab kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga kuasa mulia. Bersama-sama, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya padamu. Mari sama-sama katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari katakan, hanya mari sambil angkat tanganmu. Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Say, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
semua bersuka cita, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati untuk masuk ke dalam hadiratnya lebih lagi. Kita mau puji nama Tuhan, memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab hanya namamu Tuhan yang layak kami sembah. Sebab hanya namamu Tuhan yang layak kami puji. Hanya bagimu Tuhan segala pujian dan sembah serta syukur. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan namamu, Tuhan namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Kami bawa rindu kami Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau Tuhan, kami tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, nama Tuhan kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, yang kami tinggikan, yang kami muliakan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Kita katakan, Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Oh Tuhan, ku
Tuhan, kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan
you are great. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Sing how great. Mari angkat tangan dulu, katakan dan sing my soul, my Savior God, to thee. Besar, kau besar Tuhan. 'Cause you are great, Jesus. My soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great. Oh, how great. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Sungguh kau besar, thou how great thou art. Sing how great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Haleluya. Mari bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang besar. Engkau Allah kami yang perkasa. Raja segala raja. Tuhan yang hidup. Allah yang baik. Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat penyembahan di hari ini Tuhan yang sudah kami naikkan ya Bapa. Biarlah Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami nyanyikan terdengar manis Tuhan di telingamu ya Bapa. Dalam mana Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan hati, pikiran kami agar kami bisa menangkap Tuhan pesan yang daripada Engkau ya Bapa. Kami siapkan hati kami siapkan diri kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat
Bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat GBI Soekarno-Hatta di Jambi, dan juga semua Bapak Ibu jemaat GBI PCC Palembang. Tuhan memberkati kita di hari ini. Kita sama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita berdoa, menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau selalu senantiasa dalam seluruh kehidupan kami. Mari pimpin kami dalam kebenaran firman-Mu, tuntun kami dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami membuka hati kami,
Biarlah roh-Mu datang dan menerangi mata hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ajar kami dalam kebenaran firman-Mu, tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu, bawa kami dalam jalan-jalan-Mu. Biarlah kami menggenapi semua tujuan-Mu yang indah dan mulia dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah bagi setiap kami, berikan bagi kami hati dan telinga seorang murid, untuk kami mau terus diajar dan kami mau terus belajar. Kami percaya firman-Mu berkuasa, kami percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidup kami, dan kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri Bapa. Berbicaralah, berfirmanlah bagi setiap kami, karena kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, izinkan saya di hari ini kita belajar bersama-sama tentang apa yang dikatakan tentang doa Bapak Ibu. Tema sharing kita, pembelajaran kita di hari ini adalah saya kasih tema berdoalah senantiasa Bapak Ibu. Berdoalah senantiasa. Buka bersama dengan saya dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, saya baca untuk Bapak Ibu. Tetaplah berdoa Bapak Ibu. Tetaplah berdoa. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, dan berdoalah senantiasa Bapak Ibu. Dan berdoalah senantiasa. Nah Bapak Ibu, bahasa Yunani diterjemahkan bahwa berdoalah tanpa henti. Artinya selalu berdoa, senantiasa berdoa, tetaplah berdoa Bapak Ibu. Nah, nasihat Paulus untuk jemaat di Tesalonika untuk tetap berdoa. Artinya bahwa saudara dan saya bukan berarti terus-menerus tundukkan kepala kita, mata kita terpejam sepanjang hari Bapak Ibu. Tapi saudara dan saya belajar di hari ini bahwa doa merupakan percakapan kita dengan Allah. Doa merupakan satu hubungan kita dengan Allah secara berkesinambungan, saudara. Dan berlangsung terus-menerus sepanjang hari dalam setiap kesempatan. Saya ulang kembali Bapak Ibu bahwa doa merupakan percakapan dengan Allah. Doa merupakan hubungan kita dengan Allah secara berkesinambungan dan berlangsung sepanjang hari dalam setiap kesempatan. Ini berarti bahwa bukan soal panjang pendeknya, saudara, doa kita yang menentukan, tetapi kesungguhan hati kita. Kejujuran hati kita, ketulusan hati kita pada saat kita berbicara dengan Tuhan, itu yang paling penting. Pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi ingat, doa bukanlah kita membawa list segala tuntutan atau permintaan-permintaan. Berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan Bapak Ibu. Nah ada banyak Bapak Ibu kalau saudara belajar definisi tentang doa. Gitu. Saya kasih aja dua di sini doa. Yang pertama itu didengar oleh Allah. D-O-A, doa. Didengar oleh Allah. Doa apa lagi? Doa dikatakan bahwa doa merupakan
nafas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup saudara dan saya. Terminologi dari kata doa artinya Bapak Ibu mencium wajah Tuhan. Jadi itu berarti bahwa doa merupakan komunikasi kita dengan Bapa. Doa merupakan hubungan kita dengan Bapa kita. Bapak Ibu. Makanya saudara dan saya ketika kita berhenti berdoa, berarti kita berhenti hubungan kita dengan Dia. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama kenapa saudara dan saya diminta untuk harus berdoa senantiasa dalam kehidupan kekristenan saudara dan saya. Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya tekankan bahwa doa itu hubungan antara kita dengan Tuhan. Nafas kehidupan orang percaya. Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama. Kenapa kita harus berdoa senantiasa dalam hidup kita. Mari belajar bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, karena berdoa merupakan perintah dari Tuhan sendiri bagi kita. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Yang pertama, berdoa adalah perintah Tuhan. Matius pasal yang ke-7, ayat 7 dan 8. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu. Nah Tuhan memerintahkan kita untuk bertekun di dalam doa. Bapak Ibu. Nah kalau saudara lihat dari Matius tadi yang saudara dan saya baca. Ada 3 kata kerja di situ Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani menunjukkan tindakan yang dilakukan terus menerus. Artinya begini Bapak Ibu, saudara dan saya harus terus menerus secara berkesinambungan meminta, mencari, mengetok Bapak Ibu. Meminta artinya begini Bapak Ibu, ada satu kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah pasti mendengarkan doa saudara dan saya. Mencari artinya begini Bapak Ibu. Menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan kepada kehendak Allah sendiri. Mengetok artinya menunjukkan adanya satu ketekunan dalam menghampiri Allah sekalipun Ia tidak menjawab doa kita dengan segera, Bapak Ibu. Nah, jadi mengapa saudara dan saya harus berdoa, harus senantiasa berdoa? Karena firman yang memerintahkan kita untuk berdoa, saudara. Jadi bukan cuma di saat-saat krisis, saat kritis, saat kita lagi butuh jawaban-jawaban doa, baru kita datang Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Firman Tuhan bilang begini. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Sebagai seorang pengikut Kristus, saudara dan saya harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segalanya, Bapak Ibu. Jadi kata mencari di situ, Bapak Ibu, yang kita lihat tadi, menunjuk terjadi satu kesukaan yang terus-menerus. Ketika mencari sesuatu, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketekunan untuk memperoleh sesuatu. Ada dua hal yang kita cari tadi. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Nah, dalam perenungan hari ini, saudara dan saya renungkan apa yang kita sedang cari, Bapak Ibu, di hari-hari ini. Harta, kekuasaan, kesenangan-kesenangan dunia, apa yang saudara sedang cari hari-hari ini, Bapak Ibu? Nah, hari ini dalam pembelajaran senantiasa berdoa. Tuhan mau saudara dan saya cari kerajaan Allah, cari kebenarannya terlebih dahulu dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, maka semuanya Tuhan akan tambahkan kepadamu. Bapak. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru kepada Tuhan selama ia dekat, Bapak Ibu. Nah, doa itu perintah dari Tuhan, Bapak Ibu. Yang Tuhan perintahkan saudara dan saya untuk senantiasa berdoa. Senantiasa melakukannya. Berkesinambungan. Suka cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Bapak. Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang kedua, Bapak Ibu. Kenapa saudara dan saya diminta untuk berdoa senantiasa dalam kekristenan saudara dan saya? Hal yang kedua, doa dapat memberi kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Yang pertama, doa merupakan perintah dari Tuhan. Yang kedua, doa dapat memberi kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Firman Tuhan bilang begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu. Nah, saudara, saya tahu bahwa tidak mudah kita melewati hari-hari ini, Bapak Ibu. Di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu. Krisis keuangan mungkin, kemiskinan, sakit penyakit, kejahatan di mana-mana. Saudara lihat di tengah-tengah krisis hari-hari ini, saudara.
Firman bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, Yesus sudah memberi contoh bagaimana saudara dan saya harus bertekun dalam kondisi-kondisi yang sulit, dalam tekanan-tekanan kehidupan, dalam semua pergumulan-pergumulan kehidupan hari-hari ini. Kadang-kadang dalam pergumulan kita akhirnya kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, kita menjadi bimbang, kita jadi tidak percaya. Apa yang akan terjadi? Kapan ini selesai? Padahal Tuhan sudah bilang, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Salah satu cara untuk melenyapkan kekhawatiran adalah doa. Salah satu cara untuk melenyapkan kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan saudara dan saya adalah doa. Nah, orang yang khawatir dalam perjalanan kehidupannya, saudara, itu sama seperti orang yang menaiki sepeda, yang mengendarai sepeda, yang sepedanya tuh berjalan di tempat, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kan lagi musim sepeda, naik sepeda, Bapak Ibu. Orang jalan sampai 60 km rame-rame dengan teman-temannya. Tapi ada sepeda yang didesain hanya diam di tempat. Memang untuk olahraga dan memang untuk sehat, Bapak Ibu. Jadi dia ditata, menanjak, menurun, datar, semua untuk sehat. Nah, orang yang khawatir itu sama dengan orang yang naik sepeda yang hanya diam di tempat, jalan di tempat, berusaha dengan kekuatannya menanjak, menurun, mengukik. Waktu ditimpa, dihimpit masalah, khawatir, takut dengan semua pemikiran-pemikiran negatif mendorong kita untuk berjuang bisa keluar dari himpitan itu. Kita terus mengayuh kehidupan, kita keluarkan segala kekuatan, berusaha dengan kekuatan kita. Tapi kita tidak sadar kita hanya berdiri di tempat. Nah, khawatir tidak akan memberikan sedikit pun jalan keluar bagi saudara dan saya. Khawatir justru menambahkan penyakit dalam diri kita karena jiwa kita yang tertekan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 firman bilang begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Satu waktu ada seorang anak yang akan menyelesaikan tugas prakarya dari sekolahnya, Bapak Ibu. Lalu papanya datang dan melihat apa yang sedang dikerjakan oleh anak ini. Papanya nih berniat untuk mau membantu anak ini. Tapi anak ini tiba-tiba bilang begini Bapak Ibu. Pak, enggak usah, saya bisa sendiri. Ya sudah, karena anaknya sudah ngomong begitu, papanya tinggalin, saudara. Baru tinggalin sebentar, enggak lama anaknya teriak, Papa, 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 tolong. Bantuin. Akhirnya papanya datang. Papanya tolongin menyelesaikan tugas anak ini.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu. Lewati pergumulan hari-hari ini, tantangan hari-hari ini, ada masalah mungkin hari-hari ini. Kita berusaha dengan kekuatan kita. Kita cari dukun, kita cari orang pintar, kita minta pertolongan dari mungkin teman, sahabat, kenalan, bahkan orang tua kita sendiri. Kita usaha dengan semua kekuatan kita, di mana kita bisa mengerjakan, kita lakukan. Kita merasa kita masih kuat, kita masih bisa, kita masih mampu, kita mengerjakan dengan usaha kita sendiri. Bapak. Padahal Bapa di surga mau menolong kita. Oswald Chambers bilang begini Bapak Ibu. Kalau kamu bekerja, kamu cuman bekerja. Tapi kalau kamu berdoa, Tuhan yang akan bekerja bagi kita. Nah doa akan memberikan kekuatan untuk saudara dan saya hadapi pencobaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu kita berdoa, kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kehidupan kita. Doa akan memberikan kekuatan untuk kita hadapi pencobaan. Karena waktu kita berdoa, damai sejahtera Allah akan mengawali hati dan pikiran kita sebagai akibat kita membangun hubungan kita dengan Bapa, membangun komunikasi kita dengan Dia, Bapak. Doa akan memberikan kekuatan untuk kita hadapi pencobaan Bapak Ibu. Karena waktu saudara dan saya berdoa, Allah sendiri akan menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan daripada saudara dan saya. Doa juga akan memberikan kekuatan untuk kita menghadapi pencobaan. Karena waktu kita berdoa Bapak Ibu, saudara dan saya akan menerima rahmat-Nya. Saudara dan saya akan menerima kasih karunia-Nya. Saudara dan saya akan menerima pertolongan kita pada waktunya Tuhan sendiri. Waktu kita memerlukannya Bapak Ibu. Dan saudara dan saya akan menerima kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Karena waktu kita berdoa Bapak Ibu, kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang Tuhan tidak mau dari kita adalah kekhawatiran, kecemasan, saudara. Karena waktu kita takut, kita khawatir, kita cemas, menunjukkan kita kurang percaya kepada Dia. Kita tidak percaya akan pemeliharaan kasih daripada Bapa. Sebab itu, teguhkan lagi kembali iman kita. Percaya kita di hari-hari ini. Bahwa Dia akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Untuk lewati pencobaan-pencobaan. Ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Apa saja yang saudara dan saya sedang alami di hari-hari ini. Bapak Ibu. Nah hal yang ketiga Bapak Ibu. Kenapa Tuhan minta, Tuhan mau dari saudara dan saya untuk kita senantiasa berdoa Bapak Ibu. Karena doa itu merupakan senjata peperangan rohani. Nah hari-hari ini saudara
Saudara dan saya tahu bahwa saudara dan saya sedang ada dalam peperangan rohani yang dahsyat di hari-hari ini. Nah, iblis akan berusaha untuk menjatuhkan manusia. Iblis akan berusaha untuk mengalihkan segala fokus kita daripada Tuhan. Mana bisa, mustahil, kayaknya tidak mungkin. Nah, iblis akan berusaha untuk mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Fokus kita daripada Tuhan. Dan ada banyak tawaran-tawaran pun yang datang mungkin dalam kehidupan kita. Makanya gembala pembina selalu berkata bahwa mari Bapak Ibu di awal tahun lebih intim dengan Tuhan. Lebih intim merindukan Tuhan, haus akan Tuhan, lebih lagi mengharapkan Tuhan daripada hari-hari sebelumnya. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, firman bilang begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, ini sedang ada peperangan rohani yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Makanya pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, teman-teman generasi muda sadar, berjaga-jaga. Saudara, jangan mau buka celah, jangan iblis, jangan membiarkan iblis mengambil semua yang terbaik dari dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu hati-hati dengan apa yang engkau tonton hari-hari ini. Hati-hati dengan apa yang engkau lihat hari-hari ini. Hati-hati dengan apa yang kau dengar hari-hari ini. Hati-hati dengan apa yang kau perkatakan, apa yang kau ucapkan di hari-hari ini, Bapak Ibu. Hati-hati, Bapak Ibu. Karena iblis akan membuat fokus kita hilang daripada Tuhan. Hambatan, tantangan, himpitan, pergumulan-pergumulan kehidupan. Iblis akan buat kita hilang fokus. Saudara. Sebab itu, mari jangan mau buka celah Bapak Ibu. Mari jangan mau buka celah. Kita sedang ada di peperangan rohani yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya doa harus jadi respon pertama pada setiap situasi yang menakutkan, saudara. Pikiran-pikiran kita yang mencemaskan. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lalui, saudara. Apa saja yang akan kita capai ke depan, saudara dan saya, mari. Doa harus jadi respon pertama untuk semuanya itu. Keputusan ke depan, untuk usaha, untuk anak, untuk bisnis, untuk keluarga. Doa harus jadi respon pertama untuk semuanya itu. Efesus pasal yang ke-6 ayat 18. Efesus pasal yang ke-6 ayat 18. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, Bapak Ibu. Jadi peperangan rohani yang sedang dahsyat-dahsyatnya ini Bapak Ibu menuntut kesungguhan saudara dan saya di dalam doa. Yaitu berdoa di dalam roh setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang
Roh Kudus. Firman bilang begini, berdoalah senantiasa. Jadi doa jangan dipandang sebagai sesuatu yang asal, Bapak Ibu. Atau yang sekedar-sekedar, saudara. Tapi doa itu merupakan bagian dari peperangan itu sendiri, Bapak Ibu. Bagi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, firman bilang begini, jangan takut karena percayalah kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah siapkan dan Tuhan berikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Bapak. Dan juga bagi orang lain. Waktu kita berdoa bersama-sama, bekerja bersama dengan Tuhan, saudara akan melihat Tuhan mengerjakannya itu bagi saudara dan saya. Kurang berdoa mengakibatkan kita bergantung pada diri kita sendiri. Gagal berdoa dengan rajin berarti kita menyerah kepada musuh. Sebab itu di peperangan rohani yang sedang luar biasa hari-hari ini, Bapak Ibu, tetap kerjakan. Baca kebenaran firman Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Doa puasa. Doa, saudara. Bangun keintiman, bangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu. Tetap terus kerjakan, Bapak Ibu. Tetap terus kerjakan. Usahamu, kesehatanmu, berdoa untuk jiwa-jiwa, penuaian jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Doa sebagai senjata peperangan rohani. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Kenapa saudara dan saya diminta untuk senantiasa berdoa? Doa membuat kerohanian kita selalu terjaga untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 sampai 36. Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai 36. Saya bacakan ini untuk Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, Bapak Ibu. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, Bapak Ibu. Saudara, kita semua mengalami hari-hari ini tuh, saudara. Semuanya sekarang online. Semuanya balik, semuanya di gadget, Bapak Ibu. Media sosial, semuanya. Seakan-akan memiliki kuasa untuk membentuk pikiran dan karakter daripada generasi sekarang ini, Bapak Ibu. Saudara akan lihat nanti ke depan, saudara, sebelum Tuhan datang akan ada lompatan-lompatan kemajuan teknologi, saudara. Akan membawa saudara dan saya, mengiring saudara dan saya masuk dalam era pertempuran pengaruh yang sangat sengit atas generasi daripada anak-anak kita. Saudara akan lihat ke depan internet akan menjadi
paru-paru hidupnya manusia, saudara. Semua akan online. Sedang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Semua barang benda tersambung dengan internet, semuanya terkoneksi dengan manusia, membuat semua manusia, saudara, hidup dalam arus media, teknologi 24 jam setiap hari Bapak Ibu. Nah, doa membuat kerohanian saudara dan saya akan selalu terjaga menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Sebab itu saudara dan saya, Tuhan minta kita hari-hari ini, Bapak Ibu, persiapkan kerohanian kita. Firman tadi bilang begini, jagalah dirimu. Jangan sampai kamu syarat dengan pesta pora, dengan kemabukan, dengan kepentingan-kepentingan dunia. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu. Berjagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semuanya itu, saudara. Dan kita tetap teguh berdiri di hadapan anak manusia. 24 jam setiap hari. 7 hari dalam seminggu. Setiap hari kita dengan gadget ini Bapak Ibu. Apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita posting hari-hari ini Bapak Ibu. Mari dari tempat ini, saudara menyaksikan tayangan ini Bapak Ibu. Teman-teman generasi muda, saudara, suami istri, keluarga-keluarga, arahkan anak-anak kita Bapak Ibu. Ibadah. Jangan 24 jam setiap hari hanya dengan gadget. Ajarkan kebenaran firman. Didik generasi. Ajarkan kebenaran untuk anak-anak kita. Kita sedang hidup di zaman akhir, saudara. Hari-hari ini, Bapak. Tengah goncangan, di tengah krisis hari-hari ini. Hidup ini adalah persiapan untuk kekekalan. Doa kita, hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan merupakan persiapan kita untuk hidup di dalam kekekalan. Siapkan dirimu, siapkan keluargamu, siapkan bahtera rumah tanggamu, orang-orang dalam kehidupanmu. Mempersiapkan diri untuk hidup dalam kekekalan. Saya tutup dengan ayat ini, Yesaya pasal yang ke-56, ayat yang ke-7. Yesaya pasal 56, ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Firman bilang begini. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kenapa saudara dan saya harus senantiasa berdoa? Karena doa merupakan perintah Tuhan.
Karena doa memberikan kekuatan untuk kita hadapi pergumulan kita di hari-hari ini, Bapak. Karena doa merupakan senjata peperangan rohani. Saudara dan saya tetap harus percaya bersama dengan Tuhan kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa kita harus senantiasa berdoa? Karena doa membuat kerohanian saudara dan saya selalu terjaga untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Pertanyaannya hari ini, waktu engkau duduk hari ini, mungkin kau sendiri bersama dengan keluargamu, saudara sedang saksikan tayangan ibadah online ini. Apakah doa, komunikasi, hubunganmu dengan Tuhan itu sedang berlangsung terus menerus, ataukah saudara cuman ya sekedar asal-asal? Apalagi kondisi sekarang Bapak Ibu. Belum bisa datang ke gereja, belum bisa ibadah bersama-sama. Mari hari ini tetap bangun kesinambungan, bangun hubunganmu dengan Tuhan di dalam doa-doa. Bangun komunikasi dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Firman bilang begini, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di dalam rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetap punya mezbah-mezbah pribadi, tetap punya mezbah-mezbah keluarga. Dan bersama-sama seluruh jemaat GBI Soekarno-Hatta Jambi, seluruh jemaat GBI PCC Palembang, biarlah mezbah itu terus naik menjadi dupa persembahan yang harum dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk belajar kebenaran-Mu, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Berdoa hari ini secara khusus menyerahkan umat-umat-Mu Tuhan. Mungkin apa yang saudara belum, doa-doa kita yang belum dijawab, belum saudara terima, tetap percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Dan Tuhan juga tahu waktu yang tepat untuk menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita, saudara. Mungkin engkau sedang duduk dan engkau berkata engkau sudah berdoa dan belum dijawab. Tuhan bilang begini, tetap berdoa, senantiasa berdoa, Bapak Ibu. Allah bisa mengabaikan permintaan kita, tetapi Dia tidak akan pernah mengecewakan keyakinan saudara dan saya di dalam Dia. Hamba berdoa, Tuhan memberkati seluruh umat-Mu Bapa. Semua yang menyaksikan tayangan ibadah online ini Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada hubungan-hubungan yang mulai putus dengan Engkau Tuhan. Yang mulai lemah, yang mulai rapuh Tuhan. Yang mulai mundur, yang mulai jauh daripada Engkau. Hamba berdoa dalam nama Yesus hari ini. Hubungan itu kembali terbangun dengan Engkau.
Kembali ada komunikasi dengan Engkau. Kembali ada cinta kasih dengan Engkau. Keintiman bersama dengan Engkau. Di dalam persekutuan, di dalam doa Bapak Ibu. Hamba berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya setiap yang lemah dikuatkan. Yang jatuh Engkau bangunkan kembali di dalam Engkau. Yang mulai jauh Engkau bawa kembali di dalam Engkau Tuhan. Mendekat kepadamu Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Yang lemah sudah kuat. Yang sakit sudah sembuh. Yang punya pergumulan hari-hari ini apa saja. Engkau menjawab, Engkau memberkati umat-umatmu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Tuhan semua hormat, bagi Tuhan semua pujian, bagi Tuhan semua kuasa, bagi Tuhan kemuliaan, dan bagi Tuhan syukur dari hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita akan akhiri ibadah kita dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara kita akhiri ibadah kita dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah online hari ini ya Bapa. Kami percaya kasih dan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, berkat-Mu tercurah atas Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami, serta seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju di dalam pimpinan dan tuntunan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi tim medis dan tim kesehatan, berikan kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, penyertaan-Mu untuk setiap dokter-dokter dan tim yang ada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kota Jambi ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati Jambi dan kami percaya hati-Mu ada atas kota kami. Kota Jambi buat masyarakat, buat orang-orang yang tinggal di kota Jambi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala Pembina kami, Pak Niko dan wakil-wakilnya serta keluarga, Bapak Gembala Rayon kami dan wakil-wakilnya dan keluarganya, Bapak Gembala kami di tempat ini beserta Ibu Gembala kami dan keluarganya. Engkau yang memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu beserta seluruh penggembalaannya. Biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu selalu ada dalam pimpinan dan tuntunan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan di GBI Soekarno-Hatta Jambi dan GBI PCC Palembang. Kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang Kau percayakan di GBI Soekarno-Hatta Jambi dan GBI PCC Palembang. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat sudah menerima kelepasan, dan yang sakit sudah disembuhkan oleh karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu ya Bapa. Mari jemaat GBI Soekarno-Hatta Jambi dan GBI PCC Palembang, kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat GBI Soekarno-Hatta Jambi, jemaat PCC Palembang, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kasih, anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, pengurapan pemeteraian yang dikerjakan oleh Roh Kudus, mengurapi setiap pekerjaan tanganmu. Apapun yang kau sentuh dan kerjakan dengan tanganmu, dalam terang Tuhan, dalam kebenarannya, dalam jalan-jalannya, maka Tuhan berjanji, Tuhan buat engkau berhasil, Tuhan buat engkau beruntung. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang jemput kita semua di awan-awan yang permai, sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.